Selamat hari Minggu kakak pelayan dan adik teruna semua. Selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu 27 Juni 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menaikkan pujian dari PKJ 216 Berlimpah Sukacita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Mari. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Adik-adik dan kakak layan, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa di sorga untuk segala berkat dan kebaikan-Mu yang begitu melimpah Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama pada Zoom meeting pagi hari ini untuk melakukan IHMPT. Tuhan Yesus, walaupun masih di tengah pandemi, kami tetap semangat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, kami dengan segenap hati kami boleh mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah menjadi berkat-Mu, dan kami kembali dibekali dengan IHMPT hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kakak-kakak terkasih dan adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum nanti kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu untuk menyambut firman Tuhan dari PKJ 271, Janganlah Kumpulkan Harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan berusaha mencuri membongkarnya. Harta serahmu karena Tuhan yang tersamu, di mana hartamu di situlah hatimu.
Baik, adik-adik, kakak-kakak semua, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita bersama-sama angkat hati, kita berdoa. Segala puji syukur, limpah terima kasih kami haturkan kehadapan-Mu, Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Tinggi, karena kesempatan yang baik ini kami boleh beribadah via Zoom. Kami percaya Tuhan, walaupun kami masih virtual, Engkau hadir di sini. Dan Engkau ingin berbicara kepada kami, hati lepas hati, pribadi lepas pribadi, supaya ketika kami yang datang dengan segala pergumulan, dengan segala beban berat, dengan segala permasalahan, kami pulang dari Zoom ini ke tempat kami, melakukan kegiatan kami membawa sukacita, pengharapan yang dari Tuhan Yesus. Urapi setiap hamba-hamba yang Tuhan sudah percayakan saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, biar firman itu berasal dari mulut-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami, juga orang lain yang bersalah terhadap kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6-11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kabar sehat? Sehat, Kak. Sehat, Kak. Sehat nggak? Ayo. Aku sehat, Kak Suci. Kak Suci ngeheng ya? Baik. Puji Tuhan semua, semoga dalam keadaan sehat ya. Kita semua sekeluarga. Baik adik-adik, kata memberi gampang-gampang susah. Ya, apalagi di tengah pandemi mungkin banyak yang kekurangan, mungkin banyak yang kesusahan. Tapi apa yang membuat motivasi orang Kristen dalam memberi? Yaitu kepada satu Tuhan Yesusnya. Karena Tuhan Yesus mempunyai sifat memberi sangat-sangat terlihat lewat belas kasihan dan kemurahannya. Ya, karena kalau kita mengidolakan seseorang atau kita memuji-muji seseorang pribadi, otomatis kita kan mengikuti ya apa yang menjadi sikap atau sifat. Nah, karena yang kita sembah Yesus Kristus, maka kita mengikuti cara hidupnya. Gimana? Itu tadi berbelas kasihan, kemurahan, dan suka memberi. Contoh, di saat Tuhan Yesus diperhadapkan banyak orang untuk ikut menghakimi perempuan yang tertangkap basah dalam berzina, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, nah, siapa yang tidak berdosa, lempar pakai batu. Nah, satu pun tidak ada yang melempar ya. Nah, ini contoh kecilnya aja. Itulah sikap belas kasih Tuhan terhadap seseorang yang berdosa, tidak mudah menghakimi. Nah, di sini juga kita diajar untuk tidak menghakimi. Lalu apa lagi? Nah, ketika Yesus mengajar orang banyak dan ada banyak orang yang tidak mau pulang. Itu ada di mana tuh?
Markus ya, nanti buka sendiri aja ya, Markus 6 ayat 30 sampai 44. Tuhan Yesus itu tidak hanya memberi makan secara rohani, akan tetapi memberi makan juga secara jasmani. Sudah tengah malam mereka tidak pulang, tapi tetap mengikut Yesus beribu-ribu orang. Nah, di ayat yang ke-34, oleh belas kasihnya, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya kasih makan orang banyak yang sudah diajar. Tapi tidak ada makanan kan? Nah, tapi Tuhan akhirnya membuat orang-orang itu bisa makan. Itulah belas kasihan Tuhan. Ya. Lalu apalagi nih? Banyak kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan kepada ibu mertuanya Petrus, orang yang sakit kusta. Nanti baca sendiri ya, ada di Lukas ya, Lukas 4 dan 5. Itu semua terdorong oleh rasa belas kasihan, oleh rasa kemurahannya. Allah itu pemurah, bukan murahan ya. Beda. Nah, jadi di sini kita dituntut dalam hal memberi, ada rasa belas kasihan dulu sama orang. Karena kalau kita sudah punya rasa belas kasihan, otomatis seberapa yang ada sama kita, kita berikan kepada orang. Ya, dalam tanda kutip ya. Ya, karena siapa ya? Saya sangat menguatkan iman saya ketika saya nggak punya apa-apa, tapi saya mau memberi. Bukan hanya secara materi, tapi secara apa? Secara hidup. Contoh, kalau ada teman yang punya masalah, kita menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi teman yang nyaman. Itu juga salah satu memberi loh. Jadi memberi itu bukan hanya sekedar uang, barang, tapi waktu kita, tenaga kita. Contohnya mungkin kalau ada teman yang sakit, kita doakan. Nah, itu juga salah satu contoh memberi. Nah, jadi yang membuat ayat firman Tuhan itu kental terhadap saya untuk memberi, contoh saya dulu ya, itu ada di Amsal. Amsal 19 ayat 17, boleh dibaca mungkin sama Farhan kali ya, Farhan. Farel sudah baca Nas Pembimbing. Farel, bisa dibaca Amsal 19 ayat 17. Ada nggak Farel? Ya Kak. Ya Kak. Ya. Tolong dibaca Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Yes, terima kasih ya Farel. Itu yang saya ingat-ingat selalu. Walaupun saya tidak punya banyak materi, atau mungkin waktu saya terbatas, tapi ketika saya memberi terhadap orang yang lemah, kita sudah memiutangi Tuhan. Ya, memiutangi itu jangan anggap ya saya tidak mengajar di sini anak-anak memiutangi Tuhan. Oh, ntar Tuhan jadi pamrih nih. Wah, Tuhan pasti terbalas nih kebaikan saya. No. Jangan cari berkat, tetapi minta Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat. Maka berkat itu akan datang dengan sendirinya. Sehingga kita akan menjadi berkat lagi apapun keberadaan kita saat ini. Dan dalam memberi, jangan tunggu ada uang, jangan tunggu ada kesempatan, jangan tunggu ada waktu. Kalau hati kita seperti Tuhan Yesus sudah berbelas kasihan, apapun orang itu, siapapun orang itu, kalau kita sudah punya belas kasihan, berilah. Karena nanti Tuhan yang mengatur hidup mereka. Oh, saya nggak mau nanti kalau saya kasih sama itu pengamen dibeli buat lem. Ya, kalau zaman dulu tuh ada tuh pengamen tuh yang suka ngelem tuh pakai cium-cium lem, jadi dia bisa nge-fly. Nah, tapi dia ngamen dengan cara itu. Biarlah itu urusannya sama Tuhan. Kalau dia ngamen, kalau kita tergerak belas kasihan, kita punya, kita kasih. Ya. Nanti kalau dia mau pakai buat apa itu urusannya sama Tuhan. Dia yang berdosa. Atau mungkin gini, wah, itu temen gue traktir, gue pinjemin duit, tapi setiap status sosialnya makan di restoran A, restoran B, diposting makanan-makanannya, padahal sering gue traktir, padahal sering gue pinjemin duit. Nggak apa-apa, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kalau hati kita tulus, bersih, sikap hati kita benar, memberi dengan tulus, bukan karena lu temen gue traktir, no.
Tapi karena hati kita berbelas kasihan, itu urusannya dia sama Tuhan. Kalau misalkan ternyata di luar sana dia berfoya-foya, bisa posting makanan yang enak-enak, tapi padahal ketika sama kita dia bawaannya dia traktir atau minta pinjaman, urusan dia sama Tuhan. Yang penting hati kita bersih dulu nih. Saya memberi karena Tuhan Yesus sudah beri saya. Jadi ada rantai apa tuh? Ya lingkaran. Karena Tuhan Yesus di Yohanes 3 ayat 16 ya sudah menyerahkan dirinya, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, bla bla bla, diberikan anaknya tunggal supaya menyelamatkan kita. Nah, sekarang giliran kita nih, selamatkan bumi. Gitu, ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanya di room ya. Saya hanya menjelaskan saja. Oke. Lalu yang saya mau tekankan di sini, dalam memberi ada 3 poin yang harus kita ingat. 3 poin yang harus kita ingat dalam memberi, dalam berbagi dan peduli. Apa tuh? Kalau memberi harus dengan rela hati. Tadi seperti yang ceritain ya, rela hati itu artinya jangan bersungut-sungut, ikhlas. Ada teman nih, kayaknya saya lihat tadi ada Gaby ya. Gaby ada nggak Gaby? Ada, Kak. Puji Tuhan Gaby, ya ampun long time no see. Selama 1 tahun pandemi kamu baru kali ini ke Zoom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati Gaby. Ya Gaby, welcome to the join Zoom. Ya, bisa contohnya Gaby ya. Nih Gaby nih. Gaby ceritanya orang kaya raya, tajir mampus ya. Pokoknya keturunannya tuh nggak bakal habis tuh uangnya ya. Nah, lalu si Gaby ceritanya suka bagi-bagi nih, traktir teman. Nah, itu harus dilakukan dengan tulus. Jangan nanti di belakang, dasar nih, contoh nih, cuma contoh ya, ternyata, dasar nih. Contoh aja ya. Atau gini, ceritanya Kak Suci ya, dasar Kak Suci nih, gue padahal udah sering traktir dia, tapi gue nggak ditemenin, contoh ya. Nah, jangan, kalau sudah rela hati memberi, ya udah, mau dia join jadi geng kamu, mau dia nggak join, yang penting kamu beri dengan rela hati, keikhlasan. Lalu yang kedua, poinnya jangan terpaksa. Ini gue terpaksa nih yang ngasih lu ya, karena lu satu geng aja sama gue, kalau enggak gue nggak mau. Jangan, tadi balik lagi, kalau sudah berbelas kasihan, jangan pernah terpaksa memberi sama orang. Nah, yang ketiga, jangan bersedih hati. Poin yang ketiga, jangan bersedih hati. Ketika kita ingin peduli sama orang dan berbagi, jangan sedih. Jangan sedih, ingat. Karena Tuhan kasih itu hati yang berbelas kasih supaya kita murni memberi. Supaya ketika kita sudah melakukan 3 poin tadi, rela hati dalam memberi, jangan terpaksa, jangan sedih hati, maka nanti janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Itu apa? Ada semua yang di pembacaan hari ini ya. Janji Tuhan itu akan digenapi dalam itu, yaitu dalam 1, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kalau kita sudah memberi dengan rela hati, tidak terpaksa dan tidak sedih hati, maka nanti Allah yang akan melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Itu janji Tuhan tuh. Ya, yang kedua, Allah juga akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakan. Bayangin ya, melipat gandakan. Contoh, misalkan Anabel dengan rela hati, tidak terpaksa, tidak sedih hati, kasih uang 50.000 buat Lemuel. Kak Suci, maaf ke mute. Suci ke-mute, Kak. Iya, dia mute. Anabel sama Lemuel ada ya? Sorry, maaf, mut. Anabel ada, Anabel. Nah,
nggak sih? Oke, anggap ada ya. Tapi saya percaya benih firman Tuhan yang tertabur hari ini sampai ke dalam hati kalian semua. Contohnya nih misalkan Anabel kasih Lemuel 100.000. Tidak dengan sedih hati, tidak dengan terpaksa, dan dengan rela hati. Nanti biar Tuhan yang melipat gandakan. Tapi jangan pernah pamrih ya. Ntar kalau gue kasih, Tuhan kasih lagi balik. No. Jangan kayak gitu. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Yang penting tadi, kita cari Tuhannya dulu. Kita pakai dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua, berarti semua itu bicara apa? Sehat, perlindungan, berkat, rohani, jasmani, itu dilimpahkan. Ya. Kalau mau di situ, dia ngeliat nggak? Oh, lihat. Pernah sedih, melenakan. Kalau kalian siap, baik ya. Kali nasihat harus bermurah hati. Jadi kalau kita sudah bermurah hati, otomatis kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memberi. Seperti itu, ya. Jadi, yang kakak mau tekankan di sini, dalam sikap peduli dan berbagi, tidak serta-merta hanya materi. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, mari kita doakan sesama kita. Bahkan kita nggak ada salahnya doain orang-orang yang terpapar COVID di rumah sakit, di rumahnya, atau mungkin doakan mereka. Doa kita itu nanti akan menyembuhkan. Adalah juga memberi. Kalau kita sudah memberi, putus-putus. Kalau kita sudah memberi, ya, kalau kita sudah memberi nih, dan orang yang kita beri itu bilang terima kasih, putus-putus. Kok bisa? Ya, Kak. Putus-putus, Kak. Sudah belum? Udah ya. Nah, masih Kak Suci. Misalkan kita berarti kita sudah mendapat ya, dengan orang yang terima kasih kita apa, jangan tunggu kita bilang terima kasih ya Suci sudah memberi saya banyak kesempatan. Walaupun Suci tidak memberi terima kasih, tidak membalas terima kasih, jangan sedih. Ya, tetap kerjakan keselamatan kita untuk peduli dan berbagi. Nanti upah besar di surga, di sorry. Gitu loh. Oh, karena Kak Maria sudah sering beri sama saya, ya udah Kak Maria temenin, jadi teman saya aja deh. Terima kasih ya Kak Maria. No. Nah, justru kalau kita tidak dibilang terima kasih, nanti Tuhan yang akan memberikan upah kepada kita. Jangan sedih, ya. Jadi mari saat ini kita bersama-sama untuk hidup dalam kasih karunia Allah, itu sikap memberi, berbagi, dan peduli. Sulit. Bagaimana mau peduli, Kak? Saya nggak punya uang. Oh, kamu kan punya hidup, bisa dikasih ke orang. Saya nggak mau kasih ya. Dia bukan geng saya. Gitu, misalnya gini, oh saya mah Kak Suci, contoh aja ya, ini contoh ya, misalnya Kak Suci, Kak Dinda, atau mungkin Kak Jelita, geng apa namanya, geng BTS misalkan, terus Kak Ika, Kak Rita, Kak Maria, gang PMR, pengantar minum racun, yoga gue bergeng sama mereka, nggak level,
Kak, ganti nama dong, Kak. Masa pengantar minum racun? Oh iya, oke. Oh iya, itu kan zaman dulu tuh Joni Iskandar. Iya, atau mungkin Pengantar makanan. Iya. Oke, gengnya Agnes Monica. Ya kan ceritanya, wah nih gengnya ini. Atau gengnya siapa ya yang lagi ngetop? Saya nggak terlalu nges ya kalau sama ini saya yang saya lihat cuma BTS atau geng siapa gitu. Saya nggak mau berteman karena bukan geng gua. Pikir-pikir jauh-jauh gitu. Nah, jangan kita memberi waktu kita buat orang, jangan lihat status sosialnya, jangan lihat fisiknya, jangan lihat apalagi tuh fisik, status sosial, pokoknya jangan lihat siapapun itu kita harus beri dengan penuh belas kasihan, dengan penuh apalagi tuh ya kasihan, murahan. Nah, nanti di situ Tuhan yang bekerja, dan jangan pernah pamrih. Kalau kita sudah beri sama orang, jangan minta terima kasih. Biar Tuhan saja yang akan memberi upah kepada kita di surga nanti. Begitupun yang sudah pernah sering diberi berkali-kali, jangan lupa berterima kasih. Ya, karena orang-orang di sekeliling kita bisa jadi adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita, ya. Jadi kalau misalkan nih si Iren, ya ceritanya lagi sedih, contoh aja ya diputusin pacar. Nah, ternyata ada siapa di sini nih? Oh, ada Mairi nih. Ada Mairi yang mau mendengar dengan setia, mendengar dengan baik. Kan padahal Mairi kan gak pernah dekat sama gua. Ya gak apa-apa, ya berarti Tuhan mengirim Mairi untuk menjadi penolong, pendengar yang baik. Karena Mairi sudah mendengar firman Tuhan untuk berbagi dan peduli. Jadi berbagi itu tidak hanya materi ya, tetapi harus juga dengan sikap hati yang benar, ya, apa yang ada pada kita, itu pasti dilandaskan oleh firman Tuhan. Jangan karena, sini cantik, gue mau berbagi, jangan ya. Atau mungkin, gue deketin, gue bagi. Jangan ya. Tapi karena Tuhan Yesus sudah berbagi duluan sama kita, karena Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya dulu buat kita, karena Tuhan Yesus telah memberikan semua teladan-teladan baiknya kepada kita. Nah, saatnya now ya. Now, nggak tunggu besok. Now, sekarang saatnya kita yang harus berbagi. Oke, sorry ya, keputus. Nah, contoh nih ya, saya contohin aja biar adil. Contohnya tokoh Yusuf nih. Si Yusuf walaupun dihianati sama saudara-saudaranya, dijual jadi budak, tapi tetap karena belas kasihannya Tuhan, dia diangkat jadi raja saat keluarganya sedang kesusahan, dia tetap fokus untuk menolong saudaranya. Contoh tuh ya, tokoh Yusuf dan macam banyak lagi tokoh-tokohnya ya. Nanti bisa dibahas di dalam room. Lalu yang kedua, dua aja. Apakah komitmen, janji yang akan kita lakukan setelah ini? Jadi jangan cuma serta-merta kakak aja nih yang ngomong nih. Tapi kita juga semuanya sama-sama. Kita punya janji apa setelah ini di tengah pandemi, apa yang akan kita lakukan untuk sikap hati kita berbagi dan peduli. Banyak ya, jangan PPKN. Oke, sebentar. Sekarang jam, bener nggak disamakan jamnya? 10.47. Kalau di saya? Sama Kak, sama. Oke, 10.47 kita masuk dalam room, nanti dipimpin dibagi oleh Kakak Jelita dan Kakak Dinda. Masuk dalam room, nanti 11.10 bisa kembali lagi di room besar. Sudah sama doa syafaat ya. Jelas ya pertanyaannya ya. Oke, Kak Dinda dan Kak Jelita boleh dibagi. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada info buat join, boleh pencet join ya. Oke. Sampai ketemu di room nanti. Oke, baik. Adik-adik, kakak-kakak semua, mari kita memberikan persembahan menurut kerelaan hati kita masing-masing dengan natsnya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Kemudian persembahan perangkat PT dapat ditransfer bisa menggunakan scan yang ada di sini atau ke nomor rekening yang tertera atas nama GPB Fata dengan kode 9 untuk kolekte ibadah PT. Contohnya seperti di layar ya, Dek.
Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Baik, terima kasih untuk adik-adik dan kakak yang sudah memberikan persembahannya. Mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memberikan sebagian dari rezeki kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya berkat yang tidak seberapa ini ya Tuhan dapat Engkau berkati agar menjadi berkat untuk banyak orang dan juga untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita sudah di pengutusan. Sebelumnya, aku tadi udah keliling-keliling room, ada 4 room, dan semua sudah mengucapkan komitmen mereka ya Kak, dengan kakak-kakak semua. Semoga apa yang mereka ucapkan, adik-adik ucapkan itu boleh tertanam dalam diri mereka berjanji sama Tuhan mereka sendiri untuk mau melakukannya. Amin. Amin. Dari Kak Dinda? Amin. Sebelum kita masuk ke dalam lagu, mungkin Kak Rita ada yang mau disampaikan Kak untuk apakah ada warta taruna? Warta terunanya ini Kak Dinda, adik teruna minggu depan belum tahu apakah Zoom atau YouTube channel, tapi nanti info-info selanjutnya akan diinfokan di grup teruna ya. Semangat adik teruna, tetap sehat dan tetap semangat melayani Tuhan dalam mengikuti IHMPT. Terima kasih. Terima kasih Kak Rita. Terima kasih Kak Rita. Tapi Kakak Dinda Satu. boleh Kak. Silakan Kak Suci. Boleh satu. Oke. Selamat kepada adik-adik teruna yang sudah di CD ya hari ini ya. Dan masih mengikuti IHMPT. Belum. Iya, belum. Baru Katanya ditunda 27 Juni. Kak Rio cerita belum. Ditunda. Masih belum ya sudah kalau gitu. Randy nih kalau nggak salah ya, Randy ya kalau nggak salah. Salah satunya. Atara juga. Baru mau. Atara nih ada nih. Selamat Atara kirim juga. doa. Jadi Dinda jangan diambil dulu jadi GP, oke? Ya. Oke, sip. Nanti nunggu serah terima dulu ya sebelum kalau udah di CD nih tunggu serah terima kakak dulu dari PT ke GP ya adik-adik. Jadi tetap ikutan IHMPT ya sampai serah terima. Betul sekali. Betul. Saya nggak mau melepaskan kalian begitu saja. Kita posesif terhadap kalian. Ya. Aktif ya kita di grup PT biar tetap bisa sharing-sharing. Kak Jelita, apakah kita lanjut lagi atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah? Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawal
Adik-adik, kakak-kakak, kita akhiri IHMPT virtual kita di saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa Maha Kuasa Maha Kasih. Oleh penyertaan-Mu kami boleh mengakhiri IHMPT 27 Juni 2021 yang kami selenggarakan secara virtual. Kami percaya kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan Yesus Kristus akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami setiap waktu dalam segala tugas layan, pendidikan, kerja usaha, serta dimanapun kami berada. Kami mau hidup jalani kehidupan ini hanya bersama-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan Engkau mau berkati kesehatan kami di tengah pandemi COVID-19. Kami semua boleh tetap sehat. Orang tua kami, kakak adik, saudara bersaudara kami, orang-orang di sekitar kami, semua teman kami pun Tuhan juga mau memberkati semua kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, serta kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya terang. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik kakak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu, adik-adik. Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik.